pagi Seruni, kami dari kelompok 1, dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil analisis koma kami pada kitab Matius pasal 1 ayatnya ke 1 sampai 12. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Rebecca. Saya Jason. Saya Jerry. Saya Olivia. Baik, jadi konteks pada Matius pasal 1 ayat 1 sampai 12. Penulis Matius dikenal juga sebagai Lewi, putra Alfeus adalah penulis kitab ini. Dia dulunya seorang pemungut cukai atau penagih pajak sebelum hidupnya berubah selamanya ketika dia menggenapi ajakan Yesus Kristus sebagai untuk mengikutinya. Kapan dan di mana Matius ini ditulis, kita tidak tahu persisnya kapan dan di mana ditulis, tetapi kemungkinan ini ditulis pada paruh kedua dari abad 1 Masehi. Beberapa hal yang menonjol dari kitab Matius adalah yang pertama bahwa Yesus Kristus datang untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Matius menyebut kerajaan surga seringkali dan dia satu-satunya penulis kitab Injil yang telah menyertakan ajaran Yesus yang menyebut jemaat. Yang kedua, Injil Matius juga membantu kita melihat persamaan antara pelayanan Musa dengan Yesus Kristus. Misalnya, keduanya diselamatkan semasa bayi dari upaya raja untuk membunuh mereka. Keduanya keluar dari Mesir. Keduanya menyampaikan hukum Allah di atas gunung atau bukit. Dan keduanya datang untuk membebaskan bangsa atau umat mereka. Berikutnya adalah observasi dari ayat Matius 1 ayat 1 sampai 12. Yang pertama itu siapa? Itu Yesus, murid-muridnya, dan orang banyak. Yang berikutnya apa? Yesus menyampaikan khotbah tentang kerajaan surga dan bagaimana menjadi pengikutnya yang sejati. Yang ketiga, di mana? Di atas sebuah bukit. Berikutnya kapan? Tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi kemungkinan setelah Yesus memulai pelayanannya. Mengapa? Untuk mengajar murid-muridnya dan orang banyak tentang nilai-nilai kerajaan surga dan bagaimana hidup sesuai kehendak Allah. Yang terakhir, bagaimana Yesus mengucapkan 8 pernyataan berbahagialah yang menggambarkan karakteristik orang-orang yang hidup dalam kerajaan surga. Dia juga memberikan penghiburan dan dorongan kepada mereka yang dianiaya karena kebenaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam makna. Dalam Matius 1 ayat 1 sampai 12 memiliki makna yang pertama, yaitu silsilah Yesus. Dalam silsilah Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud yang menggenapi nubuat Mesias dalam perjanjian lama, lalu menekankan pentingnya garis keturunan Yesus untuk perannya sebagai Mesias. Silsilah ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, 14 generasi dari Abraham ke Daud, lalu ada 14 generasi dari Daud ke pembuangan ke Babel, dan 14 generasi dari pembuangan ke Babel lalu ke Yesus. Lalu selanjutnya makna kelahiran Yesus digambarkan sebagai peristiwa supernatural dengan Maria mengandung melalui Roh Kudus. Lalu menekankan keilahian Yesus dan peran sentralnya dalam rencana keselamatan Allah. Lalu kelahiran Yesus di Betlehem menggenapi nubuat Mika 5 ayat 2 tentang tempat kelahiran Mesias. Lalu selanjutnya nama Yesus. Berarti Yehova adalah keselamatan dalam bahasa Ibrani. Nama ini juga memiliki makna profetik yang signifikan, menunjukkan bahwa peran Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Lalu Yusuf diperintahkan untuk memberikan nama ini kepada Yesus oleh malaikat di dalam mimpi dia. Lalu yang terakhir ada Yusuf sebagai suami Maria. Yusuf sebagai suami Maria digambarkan sebagai orang yang saleh dan taat kepada Allah. Dia memainkan peran penting dalam melindungi Maria dan Yesus dari bahaya. Yang terakhir, dia bukan ayah biologis Yesus, tetapi dia adalah ayah angkat dan pelindung. Selanjutnya kita masuk pada bagian aplikasi. Jadi dalam Matius 1 ayat yang ke-1 sampai 12 berisi silsilah Yesus Kristus yang ditelusuri dari Abraham, Daud, hingga Yusuf suami Maria. Silsilah ini memiliki beberapa aplikasi penting dalam kehidupan kita. Silsilah yang pertama adalah pengesahan Yesus sebagai Mesias. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud
Raja dijanjikan Allah untuk memerintah Israel selamanya. Hal ini menggenapi membuat tentang Mesias yang menebaskan hak Yesus atas tahta Daud. Yang kedua adalah teladan iman dan ketaatan. Orang-orang dalam silsilah Yesus menunjukkan sebagai teladan iman dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah pengharapan bagi umat manusia. Silsilah Yesus yang ini menunjukkan bahwa Allah setia kepada janjinya dan Dia selalu bekerja untuk menggenapinya. Kedatangan Yesus ke dunia adalah bukti kasih dan pengampunan Allah yang besar bagi umat manusia. Dan untuk poin yang terakhir adalah pengaplikasian dalam kehidupan. Jadi silsilah Yesus ini dapat memotivasi kita untuk meneladani iman dan ketaatan orang-orang dalam silsilah tersebut. Kita dapat belajar untuk taat kepada Allah dalam segala hal, bahkan ketika itu sulit.